Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya mencoba dari Barebone Arduino Oscilloscope desain dari Bob Davis. Ini adalah mempergunakan ADC direct sampling tanpa mempergunakan ADC di luar, yang nantinya ini akan dipasang ADC berupa sebuah ADC IC CA3306 ya. Nah, begitu kelihatan seperti ini. Kalau lebih jelasnya, ini kondisinya tanpa sinyal ya. Kemudian ini bisa dinaik turunkan. Nah, metode ini saya contek dari oscilloscope Mirko Pavlevsky untuk cara membuat seperti ini agar bisa diatur naik turun untuk garis sinyalnya ini. Nah, ini caranya sangat mudah. Ini tinggal kasih aja potensio, kaki kiri kanan kasih 5 volt, kemudian tengahnya itu didapatkan ke input analog 0 yang biasanya kita gunakan untuk oscilloscope. Kemudian input ini dikopling sebelum masuk, ditemukan di tengah kaki potensio yang digunakan ini dengan kapasitor begitu. Kemudian ini akan saya coba ya untuk input dimasukkan. Nah, input dimasukkan maka akan keluar gambar ular alias sinyal sinus. Kemudian ini kita atur untuk frekuensinya dari ini untuk IC ini ya, apa ini, signal generator dengan mempergunakan IC L8038. Kemampuannya untuk setting low dari 0 hingga 600 Hz. Kemudian kalau high-nya dari 500 Hz hingga 6000 Hz itu yang bisa dicapai. Seharusnya secara spek ini mampu hingga 15 kHz, tetapi ternyata dia hanya bisa stabil mengeluarkan sinyal hingga 6 kHz saja. Bisa di upgrade tentunya dengan cara merubah kapasitornya, dikecilin, maka nanti frekuensinya akan semakin tinggi. Yang satunya di rumah sudah saya coba, ini bisa sampai berapa ya kemarin itu ya, sekitar 30 kHz. Oke, kembali lagi ke pembahasan untuk oscilloscope-nya. Mempergunakan metode 8 bit, ini nanti akan saya jelaskan skema. Kemudian mesinnya saat ini mempergunakan Arduino Uno yang seperti ini, dan jadinya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Untuk tulisan ini customan saya sendiri, ini untuk tulisan ini. Aslinya hanya ini aja sama tulisan ini. Ini time di sini ini adalah time base mati ya, gitu. Time base mati di sekitar berapa ini, 11 second atau berapa, apa 11 milisecond, mungkin 11 milisecond kali. Kemudian ini kita bandingkan ya outputnya dengan oscilloscope DSO 8038 ya. Kita bandingkan. Tetapi sini perbandingannya bukan apple to apple ya. Ini untuk frekuensinya ini sekitar 217. Ini 200 Hz ya. Di sini ya. Tapi ini yang saya hubungkan untuk yang ke DSO. Ini yang gelombang kotak. Ini akan saya jadikan sama ya. Ini jadikan sama seperti ini. Kecil. Level sinyal kecil. Ini yang benar nih, bisa membaca ini.
Ini di 5 volt AC aja segini, kemudian saya perkecil untuk ininya, untuk volt per divisionnya. Sekarang sudah berubah seperti ini. Kemudian untuk time piece ini saya rubah ke yang lebih cepat lagi. Ini pada 1 milisecond seperti ini. Sedangkan pada yang osiloskop yang kita coba di breadboard dari desainnya Bob Davis ini seperti ini. Nah, ini saya gunakan sebagai pembelajaran ya, sebelum akan saya coba untuk project dari Bob Davis itu yang berupa osiloskop berbasis Arduino yang menggunakan IC ADC. Nah, IC ADC-nya harus beli dulu. Tapi ini versi analognya, versi barebone-nya, versi dasarnya yang tidak mempergunakan ADC itu. Selanjutnya akan saya jelaskan dari laptop tentang hal-hal yang berhubungan dengan ini. Nah, ini adalah asal dari project yang saya coba tentang osiloskop Bob Davis ini. Ketika saya mencari-cari dan ketemu di ini nih, di www.notvalls.com, magazin artikel Maret 2014, March 2014. Udah lama ini ya, tetapi ini adalah ilmu yang tidak lekang oleh zaman. Apabila Anda ingin mengetahui, maka Anda harus baca apa yang dimaksud di sini. Breaking Arduino Speed Limit. Nah, Bob Davis ini melakukan percobaan dengan cara menggunakan kode ini. Nah, ini kodenya untuk sketnya. Kemudian ini sedikit sampai sini saja dan akan keluar gambar seperti ini, sama seperti yang saya demokan di awal. Maksud dia di sini adalah mencoba kemampuan ADC-nya dari microcontroller ATmega 32 yang ada di Arduino Nano atau Uno. Dengan begini dia ketahui cara mencari kecepatan dan juga berapa kecepatan yang bisa diberikan oleh si Arduino sebagai ininya ya, prosesornya ya. Kemudian tipikal tadi untuk inputnya seperti ini, tidak harus persis seperti ini, tetapi ini saya omit, nggak ada pasang, nggak punya zener, kemudian saya juga nggak punya resistor 100 ohm, ini langsung saja ke sini. Masuk ke tengah tadi yang saya bilang, kemudian baru masuk ke 5 volt untuk yang kiri, satunya kirinya ke ground, tengahnya ini menuju ke 5 volt. Ya, ini 5 volt ya. Jadi memainkan tegangan 5 volt pada input analog 0 ini, maka nanti akan garisnya itu akan naik turun yang sudah seperti saya demokan. Kemudian dari sketch ini, nah ya, sketchnya sudah dimasukkan sketch dan untuk sketchnya ini ya saya ngopinya dari sini, kemudian tinggal di save dan kita jalankan sesuai dengan skema. Nah, untuk skemanya, untuk skema dari layar ke Arduino-nya adalah yang ini nih. Nah, ini skemanya yang ke Arduino seperti ini. Ini mudah saja dipahami. Jadi ini LCD ini harus memakai ST7920 ya, bukan KS0108, tetapi harus 7920. LCD 128x64. Konfigurasinya seperti ini. Pertama kita breakdown dulu nih. Untuk kaki yang menuju ke ini ya. Kita mulai dari sini ya.
Jadi ini 8 bit. 8 bit itu ada D0 hingga D7. Kemudian separuh D7 hingga D4 itu dapat digital 4 hingga digital 7 yang seperti ini langsung. Nah, jumpernya langsung ke sini. Kemudian yang digital 0 dan sampai digital 4 itu dapatnya digital 8, digital 11. Ini harus dipahami secara sederhana saja, kemudian kalau terbalik ya tinggal dibolak-balik. Tadi saya coba-coba juga sempat kebalik juga, tetapi begitu dibalik diperbaiki akhirnya keluar gambar. Kemudian jangan lupa input nomor ini dari LCD nomor 3. Nomor 3 ini data ya. 3 kemudian masuk ke A3. Kemudian 4 1 2 3 4 4 ke mana ini? Keempat ke A3, sorry. 4 ke A3. Kemudian 5 ke 5 yang ini. 5 ke A2 dan 6 ke A4. Ini kalau kebalik juga nggak akan nyala. Skema sudah seperti ini, dan ini sebenarnya pembacaannya ini agak ini ya, apa tuh, agak rumit ya. Ini sudah harus memahami secara menyeluruh dan komprehensif, harus dibaca. Apa sih maksudnya di sini begitu. Oh, jadi waktunya itu tadi 11,2 mikrosecond. Apa 11,2? Ini sepertinya 11.200 mikrosecond. Nah, inilah ini yang bisa dipahami sendiri. Saya ya di sini sudah menunjukkan tempatnya di mana Anda bisa cari. Sini membaca tentang kemampuan Arduino itu berapa sih, berapa kemampuannya ketika digunakan untuk osiloskop ya. Gitu. Ini kan kecepatan maksimum ini. Nah, ini juga bisa digunakan nih, metode ini dia bisa membuat channel logic analyzer ya, 6 channel ya. Ini belum saya coba, nanti akan saya coba di kesempatan lain. Kita coba dulu yang part analog dulu. Nah, ini seperti adding the external DAC ini yang saya maksud mempergunakan IC CA3306. Nah, ini yang akan saya coba nantinya. Karena dengan begini maka secara bandwidth analog dia akan naik. Dia bisa digunakan hingga 5 MHz, 10 MHz. Nah, ini 15 MC itu mungkin maksudnya ini 15 MHz ya, bisa sampai 15 MHz. Kalau mempergunakan ini, mempergunakan ADC ini. Oke, nanti kita coba kalau sudah ada barangnya, tapi ini kita baru di basic dulu. Ini kalau sudah mempergunakan IC CA3306 tersebut, dia akan seperti ini. Tidak hanya cuma angka dan hanya gambar sinyal, tapi ini ada pengaturan di sini untuk mikrosecond, mode, dan lain-lain. Nah, untuk Bob Davis ini membuat project ini dibukukan juga dan bukunya dijual. Ini ada copy PDF-nya seperti ini nih. Arduino Oscilloscope Project Robert J. Davis 2. Yang gambar seperti ini ya. Cari aja di internet dengan titel Arduino Oscilloscope Project. Ini adalah penjelasan tentang apa yang dia lakukan tadi sebenarnya. Sama-sama saja. Nah, ini table of content yang perlu dipahami di sini, menjelaskan tentang overview dari Arduino Uno Oscilloscope yang dia buat, internal analog to digital converter, eksternal analog to digital converter, Vivo dan eksternal analog to digital converter. Nah, analog input menggunakan TL082 atau LF353, juga menggunakan AD744 NE5532. Dan ini yang
penting yang akan saya buktikan nanti, fast analog to digital converter menggunakan CA3306, CA3318 atau AD775. Ini IC-nya mahal semua ini. Synchronizing the clock, dan ini implementasinya untuk ke layarnya mempergunakan juga 1,8 inch TFT SPI. Ini akan saya pertimbangkan nanti dicoba atau tidak, tetapi paling enggak saya mencoba yang ini dulu nanti. Oke. Ini sangat menyeluruh, dia menjelaskan di sini, sangat mudah dipahami. Semua dijelaskan dengan seperti ini. Jadi Anda tinggal cari-cari saja. Karena ini buku ini panjang ya, ada 100 halaman. 100 halaman. Menjelaskan tentang semuanya ini dengan beserta bukti gambarnya nih. Keren nih. Ya, ini bukunya ya. Cari aja di yang versi kopian PDF-nya banyak di internet. Arduino Oscilloscope Projects. Robert G. Davis II. Ini untuk sinus ya, kemudian akan saya coba rubah untuk inputannya ini, saya rubah ke gelombang segitiga, hasilnya seperti ini. Kalau misalnya frekuensi daripada signal generatornya ini pas dengan time base-nya, maka gambar akan diam. Nah, seharusnya di sini ini pengaturan untuk ininya, untuk time base-nya harus bisa dibuat adjustable. Tapi itu sudah terwakili pada desain osiloskopnya Mitsunaga. Kalau kemudian mengambil programnya Mitsunaga diinjekkan ke sini, konsepnya mudah, tetapi pada implementasinya itu perlu skill programming. Saya lagi coba dulu. Kalau di input yang kotak karena sinyalnya terlalu besar, maka gambarnya hanya seperti ini. Tanpa sinyal. Coba saya input lagi sinyalnya dengan sinus. Nah, ini bisa dimainkan, turun, hilang, naik. Nah, begitu konsepnya. Kita tengahkan dulu.